Alhamdulillah para sahabat, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya masih diberi waktu. Yang pasti, yang jelas, segala sesuatu itu apapun bentuknya, kalau kita selalu bersyukur dan mensyukuri, pasti yang namanya nikmat, keberkahan, ketika tersambungnya kekuatan-kekuatan dari Sang Maha Kuasa, Maha Pencipta, itulah salah satu yang membuat keyakinan ketika tumbuh dan tertanamkan pada diri kita suatu nikmat yang jelas, iman dan Islam. Yang pasti sebelum kita lanjut, saya mau cek dulu suara ya. Cek dulu suaranya gimana. Oke, sip. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, di sini saya seringkali ya mengatakan kepada sahabat-sahabat, walaupun kita dengan waktu yang sedikit ini, mudah-mudahan ini pada live streaming ini di akhir bulan, mudah-mudahan ini saya bisa sedikitnya menyambungkan lidah daripada apa yang pernah disampaikan sama Bang Lampung. Yang pasti di situ keberkahan di bulan awal pembukaan di awal tahun 2026 ini kemungkinan besar, yang pasti secara keberkahan menyongsong kita sudah mendekati di bulan suci Ramadan. Di situ setidaknya kita harus menyiapkan stamina ya, jangan sampai nanti stamina kita drop, lemah ketika kita mau menjalankan ibadah puasa. Banyaklah kendala dan alasan, gangguan, halangan. Di situ kita tidak bisa menerima, bahkan kita bisa saling menyalahkan. Padahal segala sesuatu itu adanya di diri kita. Untuk itu, sebelum kita lanjut dengan adanya informasi kejadian-kejadian ini, sahabat ya, saya dengar memang sosok seorang Prabu itu ibaratnya dia mau taubat katanya ya. Nggak tahu taubatnya itu gimana. Saya belum jelas, saya belum ngerti, belum paham. Yang pasti segala sesuatu itu, sebelum kita menyaksikan perjalanan daripada cerita yang akan saya hadapi ini, mudah-mudahan membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Tapi saya ingatkan kepada sahabat-sahabat dari seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, timur, selatan, barat, daya ya, tanpa terkecuali, tekan tombol loncengnya, di subscribe sebanyak-banyaknya, karena itu gratis. Dengan subscribe kalian, dukungan kalian, saya bukan sapa-sapa. Kenapa saya katakan seperti itu? Tanpa kalian, saya sebatas memberikan suatu hiburan, walaupun itu sebatas edukasi, membuatkan kebahagiaan di kala kalian kesepian, bisa menghibur hati kalian, sehingga kalian ada ambil nilai positifnya dengan perjalanan-perjalanan si Raden selama ini ya. Terima kasih kalian sudah hadir, terima kasih kalian sudah menyimak. Hati-hati dalam perjalanan. Saya selalu mendoakan kalian, semoga apa yang menjadi hajat kalian, niat baik kalian, tujuan kalian ketika kalian langsung berhajat, berbunajat, langsung minta kepada Maha Kuasa Allah ya. Jangan lupa tanamkan niat yang tulus, tanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu hanya ada pertolongan, hanya ada giringan, hanya ada kuasanya Allah ya. Jangan kalian selalu mengaku-ngaku. Saya ingatkan, nggak boleh. Lebih baik kalian
merasa bodoh, tapi bukan berarti kalian tidak paham, tidak ngerti. Lebih baik kalian diam daripada kalian berbicara yang tidak penting-penting, ya. Makanya keberkahan mudah-mudahan ya di 2026 ini dengan perjalanan-perjalanan kalian, ketika kalian mengais rezeki, ketika kalian ada tujuan, semoga dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Begini sahabat-sahabat, ya, teman-teman, saudara-saudaraku yang selalu setia mengikuti perjalanan-perjalanan Ciraden. Tidak ada suatu pesan, suatu kesan, suatu penyampaian, walaupun itu sebatas kalimat, walaupun itu sebatas kata-kata, ketika kalian langsung membatin yang ada di diri kalian, tak ada lain Ciraden mengarahkan, mengingatkan, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat. Artinya ketika kalian bersalawat mengingatkan kepada diri kalian sendiri, bahkan kalian memuji dengan kalimah-kalimah itu, sama halnya kalian bersalawat juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya. Perbaiki sholat, ya, ketika kalian menegakkan, ya, dengan berdiri dengan sesuai simbol tegak bahwasanya keesaan, kekuasaan yang satu, yang tunggal, yang manunggal, tiada lagi yang kita sembah, tiada lagi kita mohon, tiada lagi yang kita pinta, hanya Allah semata, ya. Bukan kita sholat punya tujuan untuk mengharapkan. Ingat, sahabat, saya ingatkan, jangan kalian sholat itu untuk mengharapkan sesuatu. Contoh, woi, pengen masuk surga, jangan, ya. Belum tentu kalian sholat unggat-unggit. Kalian punya tujuan masuk surga, tapi perilaku dan kelakuan kalian, maaf yang ngomong seperti setan, ya. Lebih baik kalian benar-benar penerapan daripada makna dari kata-kata sholat itu dengan kalian mengesahkan, menunggalkan dengan adanya Sang Maha Pencipta, dengan kekuatan dari daratan, lautan, dan langit, sehingga kalian terbuka kolbu kalian, memancar nur cahaya yang ada di kolbu kalian. Itulah yang harus kalian benar-benar bisa gali, pahami, mengerti, ya. Mudah-mudahan sahabat, dengan perjalanan-perjalanan selama ini, mudah-mudahan ini menjadikan suatu keberkahan yang kita harapkan, kita inginkan di era 2026, di tahun ini akan lebih maju dan sukses lagi, ya. Untuk itu subscribe terus channel Ciraden, pantau terus channel Ciraden, karena saya memang ada suatu janjian, ya. Kalau untuk memastikan perjanjian itu saya belum bisa menjawab. Wah, nah, waalaikumsalam, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dari tadi aku mencari kau, Ciraden. Hah? Dari tadi aku mencari kau. Waduh, Prabu rupanya ini, sahabat. Ya Allah, Prabu, sudah lama saya nggak ketemu kau, Prabu. Kira saya kamu sudah 40 hari. Ya, 40 hari apa? Kau ini Iya, saya lupa. Artinya mau ngelayat, nggak mau komunikasi, mau datang, mau jenguk kemana, saya selalu bingung. Sekarang ada dirimu datang-datang. Kan mau ngelayat tempat siapa, Ci? Ya makanya saya kaget. Kedatanganmu itu seolah-olah membuat saya itu gimana ya? Yang selama ini saya cari-cari, rupanya nongol juga gitu kan. Ya, saya ini masih sehat. Masih sehat. Iya. Ada informasi apa ini, Prabu? Begini, Cik. Iya. Saya mendatangi Men, tolong men, ambil rokok men. Dan mencari Ciraden. Itu. Di dalam men. Gimana? Mencari Ciraden saya nih. Ya. Karena saya ini sudah bosan begini terus hidup saya nih, Ciraden. Waduh. Iya. Bosan gimana ini, Prabu? Coba cerita dulu, bosannya masalah apa? Ya, bosan. Iya. Cerita dulu, Prabu, masalah apa bosannya itu? Ya, karena saya ini sudah bosan ini, Cik. Ini terus kehidupan begini terus. Gimana? Iya.
Sudah Coba bosan. cerita dulu apa masalahnya Prabu. Yang jelas dulu cerita itu. Jadi sahabat-sahabat bisa enak menyaksikan. Nah itu, saya ini kan bingung Begini, Cik. dengan alasan apa kan. Kau sudah Alasan pakaian rapi-rapi seperti ini. Saya juga makanya haru ada, kegembiraan ada, rasa nggak percaya pun ada. Dia rasa nggak percaya bagaimana kau? Semestinya kau harus gembira. Saya mendatangi kau, Cik Raden. Pakaian saya sudah rapi. Iya betul. Saya pakai kopiah. Iya. Ya. Nah. Iya, makasih men. Nah, terus? Dia pakai kopiah. Berarti saya ingin bertobat, Cik. Oh, apakah ini bisa dipercaya sahabat ya? Kenapa? Dengan hanya sebatas kopiah, pakai sorban, pakai jaket, dengan badan seteret. Ya memang badan saya bagus sih, kuat sih. Iya. Jadi bukan tipu muslihat apa ini Prabu? Iya, saya curiga. Jangan-jangan tipu muslihat saja. Seolah-olah dia bicara seperti ini, berpakaian kopiah, mau tujuan apa? Saya bingung juga ini. Iya. Dia bingung bagaimana? Seorang Prabu loh, ingin bertobat, mencari kau, si Raden. Ternyata kau ada di sini. Betul. Iya, kenapa emang? Ya ingin bertobat saya ini. Asli. Saya buka dulu ya, Prabu, supaya tidak salah persepsi, tidak salah asumsi, tidak salah yang namanya kita menafsirkan. Kau selalu sering kali, bahkan bukan sama saya, bahkan kepada Pangli juga pernah ya. Mungkin kau pernah juga menemui sahabat-sahabat yang lain. Kau seolah-olah mengatakan selalu bertobat. Tapi di situ setelah kami pantau, saya sudah lama ini Prab. Sudah lama apa kau sih? Dengan adanya kejadian-kejadian yang selama ini, saya pun pernah bertemu sama santri di Banggel Lampung. Iya. Raimondo kemana? Saya tidak tahu Raimondo kemana. Ini kau. Ya, kan itu santrinya Ray. Iya. Apa saya tahu? Saya kan tidak tahu, nggak pernah Karena ketemu sudah saya dengan... berapa hari, berapa bulan ini Raimondo ini sudah hilang. Jadi kau ini maksudnya mau nyelidiki Raimondo, mau apakah sebatas tipu muslihat saya pura-pura tobat? Karena Raimondo ini saya curiga nggak ada lagi nih, kemana ini? Ya kalau masalah kau curiga itu pantas, Ya. bisa kau curiga. Tapi kalau curiga dengan saya ingin bertobat, itu salah kau cek. Salahnya di mana? Ya salah karena Prabu ingin bertobat, benar-benar bertobat. Betul. Prabu, saya tanya dulu. Apa yang mau kau tanyakan? Kalau dirimu sudah memberikan suatu ucapan yang didengar langsung kepada sahabat-sahabat sekarang ini, apakah mungkin benar niat dirimu benar selama ini tertanamkan langsung minta ampun kepada yang menciptakan kau? Apa maksudmu? Nah, begini. Dan justru itu saya ingin tahu bagaimana caranya bertobat. Jadi kalau caranya bertobat itu begini, Prab, ya. Ketika kita dulu pernah hidup kelam, hidup kita bahasanya tidak baik. Kau selama ini kelihatan licin, licik, ya. Lebih parah lagi seperti curut, God. Saya Prabu segini bagusnya, segini tampannya, dibilang seperti curut God, bagaimana kau sih? Apa kau tidak melihat? Iya, betul, Prabu. Saya bukan tidak percaya, apalagi sahabat-sahabat saya yakin ya, yang namanya
kebohongan. Lidah ini tidak bertulang, ya. Jadi bisa saja bersilat, berkata-kata, ya, dengan tipu daya. Makanya Allah sudah selalu mengatakan, musuh yang paling nyata di alam dunia ini adalah setan. Jadi setan itu kadang-kadang bisa menyerupai, memasuki dari pori-pori. Jangan-jangan si Prabu ini pakaian begini, ngomong sama saya mau tobat, apakah benar itu? Saya antara 25% sama 1,5%. Apa yang kau bilangkan 25%, 1,5% ini? Percaya atas ucapanmu itu hanya 25%, Hmm. kau tobat itu 1,5%. Ya berarti masih ada. Hah? Masih ada saya Iya, tobat 1,5%. hanya sebatas ucapan yang kau sampaikan, tapi rasa kepercayaan yang saya miliki, keyakinan yang di dalam diri saya, sedikit pun saya ragu, Prabu. Tuh. Gara-gara kau tidak menerima aku untuk bertobat. Loh, bukan saya tidak menerima. Kalau masalah terima dan tidak terima, ya jangankan diri saya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada yang namanya hambanya, setiap makhluk yang diciptakannya, dia mau merubah nasibnya, merubah perilakunya, kehidupannya yang tadinya kelam menjadi terang. Nah sekarang dirimu tadinya jahat, bejat, licik. Iya betul, emang Ya. saya akuin. Sekarang kau sudah mengatakan mau tobat. Iya. Saya pun menerimanya, tapi secara dalam pembicaraanmu saya menolak. Ya, menolaknya apa yang kau tolak? Iya, jelas menolaklah Prabu. Karena apa ya? Ada di situ yang namanya suatu kesangsian. Artinya keraguan. Ketika saya ada suatu sir, jiwa saya itu mengatakan ini suatu kau tipu muslihat. Jadi jangan main-main sama saya, Prabu. Saya tidak pernah menipu atau muslihat. Ya, menipu itu yang bagaimana, yang muslihat itu bagaimana? Ya karena saya nggak yakin dengan ucapan kau katanya mau tobat tadi, saya nggak yakin. Begitu. Saya mohon sih. Yakinilah saya ingin bertobat sih. Saya mohon. Lah. Mohon. Jadi para subscriber. Ya. Saya mohon ya. Iya. Jadi rayulah ya si Raden ya. Tolong subscriber ya. Jadi dia berkata seperti itu seolah-olah kita bisa diperdaya. Saya mungkin. tidak memperdaya kau, Ci. Ya buktinya. Ya. Kau tadi meminta mau tobat. Artinya kan sudah saya katakan, bertobat itu jangan sama saya. Dengan pertama ya, sahabat saya katakan, berjanjilah kepada diri sendiri. Tanamkanlah niat yang tulus dalam hati nurani, baru kita langsung bermohon munajat kepada Allah. Baru itu benar. Kau ngomong sama saya tobat-tobat, di belakang saya kau bajingan kau. Hah? Apa kau ini kok malah kau? Jangan kau mengelak-ngelak depan saya, Prabu. Sekarang kita buktikan. Ini ada suatu bahasanya, saya punya mustika kecil ya. Jadi mustika ini boleh dikatakan bisa mempengaruhi daya kekuatan yang ada di jiwa Prabu. Kalau Prabu megang mustika Ciraden kecil ini, dia memang tulus, saya yakin nggak bakal panas dia pegang barangnya. Tapi kalau dia masih yang namanya merasakan kepanasan, sakit yang dia alami, berarti ini jelas nyata, saya katakan tadi, tipu muslihat saja. Nah, kan sekarang kau yang menipuku, Ci. Kenapa? Ya. Ya otomatis lah, itu kan bara api saya pegang. Enggak ada, itu bukan bara api itu sahabatnya. Panas itu. Mana ada? Kalau saya pegang tetap panas. Enggak ada. Kau yang menipuku. Enggak ada menipu. Ha? Ini suatu kekuatan gaib yang berlangsung, artinya mendeteksi ya. Kalau bahasanya itu, kalau dalam urusan
kita lihat daripada teknologi barang yang tidak bisa kita lihat, kita jangkau, bisa kita perkirakan, kita bisa lihat secara langsung. Nah, saya punya sedikit namanya mustika, namanya abal-abal lah ya, namanya kalau saya bilang ini mah abal-abal ya. Tapi ini bisa kalau lebih daripada kata-kata hipnotis ya. Tapi saya akan bisa mendeteksi secara dalam langsung ketika dia nanti jarak 1, 2, 3 menit, kalau dia sudah pegang ini akan terasa bagaimana dia rasakan, saya nggak tahu. Aneh-aneh memang saya rasakan yang ketika saya coba mustika ini. Memang mustika ini nggak sembarangan ya, walaupun ini bentuknya seperti ini asli memang dari waktu itu saya dapatnya di dalam kamar khusus Bunda Ratu Nyiro Kidul, saya diberinya. Kenapa? Ya untuk jaga-jagalah bahasanya. Ya cuma namanya cindera mata, nama dari orang tua, ya saya ambil aja ya. Nah, sekarang kita buktikan Prabu. Kenapa membuktikan kemana? Itu memang nyatanya panas, Ya, enggak ada dingin tuh dingin. Iya sama kau. Iya. Coba Tapi dulu. sama aku itu bisa panas. Coba kalau niat kau tulus akan saya tahu. Coba Niat saya ini tulus. ya, tanganmu begini kan. Niat Coba. saya tulus. Ya, tangan begini. Oke, Nanti saya turun. ya kau bacakan apa yang kau bisa, nanti kau genggam apa kau rasakan ya. Jangan dibuang ini, nanti kau pegang Baca aja. apa? Saya belum mengerti apa. Ya, Baca apa? terserah Coba kau. dulu. Istighfar tak apa, coba memang kalau memang benar ya. Jadi sahabat ya, kita coba dulu ya. Mudah-mudahan saya tidak bahasanya memaksa, bukan, tapi di sini suatu pembuktian lebih-lebih daripada hipnotis. Artinya saya bisa menjelaskan, mengatakan dengan kekuatan-kekuatan alam ya, karena kita juga bersahabat ya dari lingkar 3 itu ya. Boleh Prabu. Tuh. Nanti 1 menit, 2, 3 menit kau rasakan apa. Nah, silakan kau apa rasakan. Ini mau diapakan ini? Ya terserah kau. Kau ini pegang, begini saja. Iya terserah kau. Kau mau genggam, mau kau pegang begitu saja. Nanti kau rasakan 1, 2, 3 menit itu apa rasanya. Saya pengen tahu. Jadi di sinilah suatu pembuktian nyata ya. Astagfirullahaladzim. 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 Tapi belum ada pengaruhnya ini, Cik. Belum ada reaksinya ini. Coba dulu kau fokuskan sekarang. Waalaikumsalam, Allahu Akbar. Nah, Bang Reno, gimana Bang Reno bisa muncul ini? Nanti dulu Prabu ya. Os, udah berasa. Nanti dulu kau. Bang Reno. Waduh. Bukannya tobat. Dia ini kan mau tipu saya, Bang Reno. Sini Bang Reno. Tunggu dulu. Aduh. Iya, sini Bang Reno. Tengah. Iya, jadi saya kan mencari Remondo. Iya. Ketemulah santri. Kata santri, dia sudah pergi. Nah, nggak taunya saya dapat informasi, ada menyampaikan katanya Prabu mau tobat. Tapi saya nggak percaya dengan ucapannya. Oh iya, Cik. Karena Prabu ini kan selama ini kan waduh, jahat lebih daripada belut. Iya, licin daripada curut. Iya. Apa yang kau katakan, Cik? Iya. Prabu ini tidak pernah yang begitu, yang licin, kayak curut segala macam. Apa kau begitu? Orang Prabu ingin bertobat, kenapa kau? Tadi begini, ceritanya ini Bang Reno. Saya kan pengen tahu. Saya kan ada mustika bahasanya kayak abal-abal ya. Iya. Jadi ini bisa mendeteksi bahasanya lebih daripada hipnotis. Iya. Kalau ini dipegang dia panas, berarti dia bohong. Tapi kalau ini nggak berasa sama dia sama sekali, berarti dia benar. Benar, Cik. Nah, makanya itu tadi pas Bang Reno mau datang, mesti coba. Nah, kita rasakan pasti dia nanti panasan apa gimana. Kalau memang dia iya benar. benar-benar Ya, coba Prabu tangan kau begini Prabu. Kita buktikan ya. Ini saksi ini. Coba Prabu tangan. Itu memang panas Ya, itu. coba dulu tanganmu begini. Kau ini. Iya. Memang benar-benar tobat, Cik. Biar kita lihat 1 menit 2 menit.
Biasanya, Karena saya ini benar-benar ingin bertobat. biasanya dia menjerit kau. Tidak, ini dia. Tidak ada rasa apa-apa karena ingin bertobat saya ini. Ngerti nggak kau? Bener Prabu Tuh. tobat. Iya. Ini hanya buat-buatan kalian aja ini. Bukan buat buatan. Coba nanti buktikan saja. Belum berjalan itu. Karena reaksinya dia setelah 1 menit 2 menit. Iya. Biarin aja. Dia 1 menit, 2 menit, berarti 3 menit dia. Rasa. Gimana nanti kau ini? Bisa semua seluruh badan nanti ngerasain. Kalau memang benar-benar dia nih tobat sih, ya positif setengah jam juga nggak bakal apa-apa. Iya. Ya nyatanya memang tidak. Tuh. Belum. Nggak apa-apa. Masih berjalan. Berjalan apa? Seperti kau yang berjalan ke sana saja, Reno. Nah, variasinya masih berjalan Prabu. Durasi dari mana? Variasinya masih berjalan. Reaksi kali. Ya reaksi kau. Ini udah mulai mencurigakan ini. Kau sudah dibilang saya ingin bertobat ke sini. Barusan ini udah mulai membentak ya. Ini ya. Gak ada rasa apa-apa. Mana? Sebentar lagi. Iya. Dia kepanasan. Iya. Biarin aja. Dia tahu sendiri nanti akibatnya. Nah, kita nggak bisa dibohongin. Kalau panas itu relatif panas. Nih, coba pegang nih Reno. Kalau ini api, ini apa Prabu? Oh, apa Prabu? Udah biasa. Buat kau Reno. Pegang Prabu. Loh, kalau Prabu jalankan ini, kalau api begini, ya. Prabu makan. Ini memakan api juga sudah mencurigakan. Jangan belisnya masih banyak di dalam. Kita lihat aja. Pasti merontak dia nanti. Biarin. Gak apa-apa. Lihat saja. Kau rasakan saja nanti Prabu. Itu lagi jalan. Kenapa kau Ci tertunduk begitu Ci? Saya pengen tahu aja. Tahu bagaimana? Ini kan nyata tidak apa-apa. Oh, Aduh, nah. panas ini. Hah? Kenapa? Hah? Kenapa? Panas. Hah? Panas. Orang nggak diapa-apain ya? Iya. Panas. Hah? Kenapa? Iya. Iya, sudah saya bilang Prabu ya, jangan kau bicara sama saya. Ini saksi Bang Reno. Gimana itu memang panas. Tadi kau bilang tadi tidak. Iya. Tadi belum. Tadi Iya, bilang saya sudah tidak bilang perlu. berinteraksinya dia bisa mendeteksi. Jadi sama halnya sahabat, ketika kita masukkan yang namanya sumur bor ke dalam bumi itu, nggak mungkin langsung celup, bahasanya langsung keluar air. Ya kalau memang begitu sih nggak mungkin kalau masukkan sumur bor itu. Jadi sama Pasti halnya dikocok dulu dia ketika Raden, baru keluar dia air. sudah kita masukkan Iya. ke dalam mendeteksi kedalaman apa yang dirasakan, ini kan mengalir di peredaran darah, tahu ya, tahu ke urat-urat saraf itu bahasanya bergerak. Kalau masalah Jadi, masuk begitu nggak usah kalau- kau wajarkan saya. Kalau Enggak. tipu daya Prabu ini saya sudah katakan bagaimana, nggak percaya. Prabu pasti proses. Iya. Tidak mungkin dipegang langsung. Jadi Ini Nyatanya siapa tadi, yang dipegang langsung merah? nyatanya tadi. Nyatanya kenapa? Memang dikerjai saya dengan si Raden. jangan gimana? Kenapa Iya. Kalau memang Prabu itu mau tobat, itu yang diharapkan. Memang benar-benar kami supaya tobat. Reno, kalian ini dari dulu. Saya ini ingin bertobat, tapi kalian ini tidak mau. Ya sudah temukan saya dengan Bang Ini Reno aja lah. komentar-komentar daripada sahabat juga sudah banyak, Pak. Ya, bahwasanya dari Mbah Karti ya, Aino Jaharia, dari mana Nanang, ya, Yadi aja. Jadi mereka ini apa ya? Mengatakan selalu Iskandar itu Prabu ini pura-pura. Tuh, mereka aja yang sedikit banyaknya sebatas menyimak dengan insting feelingnya mereka, kecerdasan dia miliki karena mereka cinta sama kita, melihat perjalanan kita, mereka tahu, tidak percaya. Tuh, bagaimana kami mau mengatakan itu? Biarkan mereka tidak percaya, Ci. Yang penting kan kalian.
Kalian yang dekat di sini, Cik. Kami ditonton loh Prabu. Seluruh dunia ini ya. Dari sampai luar negeri bahkan. Karena apa? Karena selama ini kan bukan baru ketemu loh. Benar. Sudah tahunan. Jadi mereka ini kan sedikit banyaknya paham trik, siasat, kejahatan, kelicikan. Pura-pura dia ngomong seperti ini. Padahal ada tujuan. Sudah-sudahlah Prabu. Wah, tujuan saya ingin bertobat, Cik. Saya tadi nggak mau emosi ya. Nggak mau yang namanya gimana. Karena saya tadi kan begini Bang Reno. Kita kan mendengar daripada apa yang selalu disampaikan Bang Rey Lampung. Ketika live streaming di awal bulan 2026 di bulan Januari ini, Bang Rey memberikan statement untuk berbagi, yaitu madu rukiah, madu yang sudah didoakan. Jadi Bang Rey ini, Bang Reno, seluruh sahabat-sahabat yang selalu mengikuti, bahkan yang belum mengikuti, bahkan yang sudah tahu maupun belum tahu, memberikan suatu gebrakan Oh promosi. iya, Bang Reno. Ini ada. Ya, terima kasih. Silakan merokok, Bang Jadi Reno. promosi Sang di Fitra mana baik ini, Bang Reno. madu itu diberikan kepada Bang Rey besar-besaran. Bukan kita cari untung ruginya. Tapi Bang Rey bahkan mengatakan, sampaikan Ci sama Bang Reno juga, saya punya kejutan di awal bulan ini. Karena tidak lama katanya. Apabila kalian katanya di channel masing-masing, bisa kalian sampaikan juga. Itu kita membuka lembaran baru untuk berbagi rasa. Katanya. Beli 200.000 madu itu, madu ini 200.000 dapat 4 minyak Oh, minyak melati keratonnya 2, madunya 2. Apa enggak enak? Nah, jadi sahabat saya katakan lagi nih ya, karena di sini ada Bang Reno, bisa kalian pesan sama Bang Reno ya. Cukup kalian hubungi, kunjungi WA Bang Reno di channel Bang Reno Lampung ya. Bisa juga sama Cik Raden. Nah, nanti kalian langsung transfer saja, nggak ribet-ribet. Cukup 200.000 kalian sudah mendapatkan yang namanya madu 2 botol dan minyak melati katon asli dari Bunda Ratu Nyiro Kidul. Padahal murah harganya. Iya ya. betul. Tapi kalau kita, saya bilang tadi, kita bukan mau cari untung atau ruginya, tapi secara dalam produk yang kami keluarkan ini adalah suatu benar-benar untuk berbagi. Madu ini murah ya. Iya, enggak mungkin saya Kalau begitu Prabu belilah. enggak ada. Madunya, tapi khasiatnya. Ya Prabu minta beli. Ya, enggak semua orang yang memiliki khasiat itu ya, Iya. kecuali di Bang Rey Lampung. Jadi kembali ke cerita tadi Prabu. Jadi kau jangan pura-pura. Saya curiganya dia punya sesuatu untuk mencari remote, tapi itu alasan saja ya. Daripada kita lama-lama itu kita kentalin aja dari sini. Kalau nggak kita Kayak mencurigakan. daripada saya emosi. Kalau nggak cekek kau. Pergi nggak kau? Hah? Dari tadi kau nih. Udang dia kalau batu dia ini. Iya. Pergi nggak kau? Pergi nggak kau? Hah? Bohong kau nih. Ajar kau. Awas. Apa? Kamu nipu dia nih. Saya bilang nggak usah apa namanya. Mik kita tadi ya. Bilangin sama dia. Dia itu gimana nggak mau nipu Pak Reno. Jadi dia ini kan halusinasi, dia punya tujuan. Makanya saya nggak tahu ini, nggak tahu. Makanya saya ini masih curiga, makanya nggak percaya walaupun dia berkata-kata seperti itu ya. Saya nggak percaya. Kenapa? Manusia ini pintar sekali yang namanya berbicara berkelit. Iya. Kadang-kadang berpura-pura baik depan kita, di belakang menikam. Ya, kadang-kadang dia bicara istilahnya seolah-olah iya benar perjalanan ini, padahal itu tipu muslihat. Nah, jadi kalian juga sahabat ya, inilah suatu perjalanan yang kalian lihat, simak. Walaupun kami sama Bang Reno
sedikit banyaknya memberikan suatu ulasan-ulasan perjalanan-perjalanan. Yang pasti disinilah suatu kebenaran itu hanya milik Allah, bukan berarti saya tidak menerima, tidak bisa mengerti apa yang disampaikan sama si Prabu, tapi secara dalam hati nurani batin saya mengatakan itu adalah suatu tipu muslihat yang ada. Nah, jadi sahabat-sahabat, mudah-mudahan perjalanan demi perjalanan yang kalian lihat menjadikan suatu kehidupan ke depan lebih baik lagi. Dan saya katakan sekali lagi, apabila kalian mau pesan madu, ya hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Bisa juga sama Bang Reno, cukup 200.000 saja, kunjungi juga ya Bang Reno Lampung. Beliau juga dipercaya sama Bang Lampung, ya artinya bisa memberikan suatu untuk berbagi di awal bulan Januari ini di tahun 2026 ini, menjadikan suatu lebih kita melangkah lebih bagus, lebih baik lagi. Dan saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, saya ulangi, sering kali saya ucapkan, apabila kalian membutuhkan suatu pertolongan secara nyata, baik itu dalam keadaan kalian merasakan suatu beban, suatu permasalahan, penyakit medis maupun non medis, baik pengobatan secara dalam mendeteksi, dalam urusan kekeluargaan, urusan keluarga, urusan usaha, urusan apapun, insya Allah, kalau kalian yakin kepada Allah dengan syariat yang dititipkan sama saya, mudah-mudahan dengan video call Allah jadikan kemustajaban, sehingga apa yang menjadi niat kalian bisa terwujud. Jadi saya sama Bang Reno mungkin mau langsung ke Padepokan untuk memastikan kebenaran ini, karena perlu kita rembukkan, karena hati-hati Prabu ini menyusup dari bawah tanah apa nggak tahu saya, karena beliau ini masih alasannya mau cari Rimondo, saya nggak tahu ya, saya curiga juga ya. Ya mudah-mudahan ya dengan adanya selama ini yang kami tayangkan menjadikan suatu hiburan, walaupun itu dikasih, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian yang namanya berselawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran, jangan lupa tegakkan yang namanya setiap apa menjadi niat baik kalian, itu adalah suatu ibadah dari niat semata-mata, tulus dari hati nurani, jangan mengharapkan imbalan semata-mata dari orang lain. Hati-hati dengan oknum-oknum yang punya kaitan, punya hubungan mengatasnamakan atas sama Ciraden, Bang Reno, ya, karena dengan adanya seperti itu sudah banyak menjamur sekali. Makanya dari itu lebih baik apabila kalian mau pesan langsung, hubungi saja langsung WA Ciraden atau WA Bang Reno Lampung. Saya pamit dulu, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.